Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mahendra, NPM 2131050044. Saya dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dari Prodi Sosiologi Agama dan Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara penyebaran agama Islam di Nusantara dan kerajaan-kerajaan yang menganut ajaran agama Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, tata cara penyebaran agama Islam banyak sekali melalui jalur-jalur yang ada seperti perdagangan, perkawinan, dan politik, pendidikan, kesenian, dan budaya. Baiklah, jalur pertama yaitu perdagangan. Jalur ini adalah tahap pertama penyebaran agama Islam yang diperkirakan dari abad 7 dari para pedagang-pedagang dari luar negara seperti India, Persia, dan bangsa Arab. Yang kedua yaitu perkawinan. Pada pedagang-pedagang awal mulanya, mereka menetap ke Nusantara atau di Indonesia ini, dan mereka membentuk suatu perkampungan dan mereka menjalin hubungan kepada masyarakat setempat dan merekrut sehingga terjadinya pernikahan. Selanjutnya, pendidikan. Media ini sangat penting bagi penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara, yaitu adanya peran-peran penting, tokoh-tokoh penting yaitu kiai, ulama, dan guru agama. Penyebaran ini melalui suatu pondok pesantren, para santri yang mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya ajaran agama Islam. Selanjutnya, tentang kesenian. Kesenian ini kita bisa contohkan melalui kesenian bangunan, seni pahat, ukir, dan musik. Contohnya seni wayang kulit yang dilestarikan oleh masyarakat Jawa, dan musik-musik religi yang sekarang bisa kita rasakan atau bisa kita dengarkan sampai sekarang. Selanjutnya, tentang caranya yaitu politik. Tata cara politik ini sangat juga berpengaruh penting. Mengapa? Karena dengan cara politik ini, dengan raja adalah peran utama di masyarakat, maka ketika raja mengikuti ajaran agama Islam, maka otomatis rakyatnya akan memeluk ajaran agama Islam. Jadi begitu tentang tata cara atau jalur-jalur yang dilakukan untuk menyebar agama Islam atau islamisasi di Nusantara kita. Baiklah, selanjutnya penyebaran agama Islam ini tentunya mempunyai tokoh-tokoh peran penting yang bisa kita sebut atau bisa kita namakan dengan Wali Songo, yang meliputi tokoh-tokoh yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Munah, dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo menyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Adapun wilayah-wilayah penting yang ada di tanah Jawa yang mereka sebarkan agama Islam, yaitu tanah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang berada di pesisir-pesisir pantainya. Adapun kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13 hingga abad ke-16, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan pertama yang menganut ajaran agama Islam di Nusantara, yang berdiri di Aceh, yang didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil dari bangsa Mesir. Proses penyebaran agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai yaitu dengan cara perdagangan. Perdagangan yang di dekat Selat Malaka yaitu sangat strategis, karena di Selat Malaka itu terjadinya jalur perdagangan internasional dari bangsa-bangsa tetangga yaitu Arab, India, dan Cina. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Tidore, yaitu kerajaan Islam kedua yang ada di Indonesia, berdiri sejak abad ke-13 di Maluku Utara. Awal mulanya dari Sultan Criliati yang masuk Islam dan
yang masuk Islam dan didakwahi oleh seseorang ulama dari bangsa Arab, dan sejak itu aspek kehidupan yang ada di Tidore semakin lebih baik, dan baik dari segi politik, dari segi politik, sosial, pendidikan maupun budayanya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.